Ya alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Dan pada hari ini tentunya banyak sekali ilmu yang ingin rasanya terus kita pelajari berkaitan dengan kekasih Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dambaan kita semua, panutan di segala bidang berkaitan dengan apalagi komunikasi yang ingin kita pelajari hari ini sesuai temanya. Tadi kan sudah didengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sendiri menjadi ilmu, menjadi daging yang kemudian bisa kita nikmati sampai hari ini dan bisa kita terapkan sampai hari ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh beliau pun juga menjadi bagian dari hadis yang hari ini begitu banyak digaungkan begitu, terutama dalam pengamalan kita untuk beribadah. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai komunikasi Rasulullah SAW, tentu yang kita tahu beliau ketika berbicara sopan santun, lemah lembut, dan kemudian juga tidak melebihi nada orang yang ketika berbicara di hadapannya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai Rasulullah ketika bicara, bagaimana sebenarnya sih Pak untuk Rasulullah tersebut membedakan ketika berbicara dengan sahabat, ketika berbicara dengan anak, ketika berbicara dengan istri, ketika berbicara dengan umat yang kemudian juga semua rasanya langsung jatuh cinta dengan yang beliau sampaikan. Iya. Beliau sendiri mengatakan dalam satu hadis, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadarnya. Jadi ada anak-anak, ada istri, ada orang tua, ada jamaah, ada orang badui, orang kampung yang belum terdidik, ada lagi orang kota yang sudah dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berbeda-beda cara menjawabnya. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal umpamanya bertanya, ayul amal abdal, kata Mu'adz bin Jabal, amal apakah yang utama di dalam agama Islam ini? Lalu Rasulullah menjawab dengan kasih sayang, dengan lembut, amal yang paling abdal di dalam Islam itu adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Nah, ini kalau orang kampung itu bisa agak berat. Berjihad di jalan Allah. Bahkan ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ini tidak bisa ikut berjihad, sedangkan saya ini ingin berjihad, tetapi saya tidak mampu rasanya berjihad itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, apakah kamu mempunyai seorang ibu di rumah? Ya, saya mempunyai seorang ibu di rumah. Kata beliau lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka jagalah ibumu, memelihara ibumu adalah sama pahalanya dengan berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Jadi itu dimaklumi sesuai dengan kemampuan orangnya. Pernah lagi ada seorang badui datang memaksa-maksa untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang mengajar. Orang banyak sedang belajar. Sahabat-sahabat di muka pintu penuh di sana. Dia memaksa hendak masuk. Pokoknya saya harus masuk. Saya harus masuk. Enggak kan begitu. Yeah. Kemudian para sahabat ini jadi marah. Orang lagi belajar nanti terganggu. Tetapi Rasul melihat dari kejauhan. Kata Rasul, yang hendak masuk silakan masuk. Mengawai. Ya. Memanggil-manggil Rasul. Kemudian ditanyalah orang tadi, kenapa kamu bisa sampai ke sini? Apa yang kamu inginkan? Katanya, kata orang Badui tadi, saya tidak akan pergi dari sini kalau Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Silakan. Apa pertanyaannya? Kata Rasul. Pertanyaannya adalah, apa itu kebaikan dan apa itu keburukan? Itu saja pertanyaannya. Kalau tidak dijawab, saya tidak akan pulang. Orang jadi terganggu melihat, menyaksikan begitu jamaah. Baik. Akhirnya dengan lemah lembut, beliau menjawab. Istafti nafsak. Istafti qalbak. Ujar beliau. Turuti apa kata hatimu. Sambil dipegangkan telapak tangan itu ke dada. Istafti nafsak, istafti qalbak. Dengarkan fatwa hatimu, dengarkan fatwa kata jiwamu.
Al-birru matma'anna ilaihin nafs. Kebaikan adalah sesuatu yang menenteramkan jiwamu. Kebaikan adalah sesuatu yang menenteramkan jiwamu. Dan sesuatu yang menenangkan. Matma'anna fi kalbi. Matma'anna qalbak. Yang menenteramkan, matma'anna ilahil qalbak. Ya, menenteramkan hati kamu. Sedangkan wal ithmu, adapun keburukan, mahaka fi kalbik. Sedangkan keburukan adalah sesuatu yang menggelisahkan, bergoyang-goyang di dalam hati. Mahaka fi kalbi. Dan kemudian watarat dada fi sadri. Watarat dada itu ditolak oleh hati. Hati itu merasa ragu, ini penipukah, adakah? Nah, rasa ragu saya sendiri ini baikkah kelakuan saya ini, tidakkah? Apa yang saya katakan itu baik atau tidak? Nah, itu berarti sudah dosa itu. Kalau sudah bergoyang-goyang begitu, sudah ragu-ragu, itulah dosa. Jadi suatu perkataan, suatu perbuatan itu harus yakin kebenarannya, sesuai dengan kata hati. Dia ditempelkan di sini. Itu gaya Rasulullah dalam berkomunikasi. Ini orang yang tidak terpelajar tentunya. Orang yang tidak tahu menahu tentang bagaimana adab orang belajar. Dan bahasanya pun yang disampaikan Rasulullah begitu bisa diterima. Bisa diterima bahasanya itu. Langsung dia pulang. Karena menerima pelajaran yang sangat indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya banyak hal yang menambah rasanya kecintaan kita terhadap Rasulullah, terutama hanya dari satu aspek ini saja. Kalau kita bicara melihat dari hadis-hadis begitu ya, yang kemudian juga hari ini begitu banyak dipelajari oleh kita semua dan banyak begitu diamalkan, cara penyampaian beliau pun juga dengan penuh indah kalimatnya. Kalimatnya pun juga selain mengandung ilmu, selain mengandung amal yang bisa kita jalankan, namun setiap kalimatnya pun juga disusun begitu indah. Karena setiap katanya pun juga memiliki makna ataupun tafsiran yang ternyata membawa ke arah pemahaman yang lebih luas cakupannya, begitu ya. Karena bagaimana sebenarnya Rasulullah itu sendiri hadir sebagai kekasih Allah. Kemudian juga kita ketahui begitu ya, pada saat wahyu datang pertama kali di Gua Hira di usia 40 tahun, malaikat Jibril datang untuk kemudian juga membawakan wahyu Allah, dan kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki kemampuan dasar yang begitu sampai sudah mendapatkan gelar Al-Amin sebelumnya. Namun juga belum ada ibaratnya semacam ilmu khusus untuk mempelajari cara berbicara itu tadi. Dari mana sebenarnya Rasulullah untuk kemudian juga melatih dirinya, melatih kebiasaan dan kemampuannya tersebut yang di tengah-tengah peradaban jahiliyah, di tengah-tengah orang tuanya yang meninggal dunia ketika Rasulullah semasa kecil. Baik. Di dalam Simtud Durar disebutkan, Simtud Durar yang Maulid Habsyi itu ya. Ya, betul. Walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min makarimil akhlak. Jadi disebutkan di sana bahwa kebiasaan Rasulullah ittasapa itu kebiasaan adat mulai sejak kecil sampai besar itu sudah makarimil akhlak. Sudah memiliki akhlak yang baik. Sudah mempunyai akhlak yang tidak ada tandingannya dengan teman-temannya yang lain. Sejak kecil sudah. Jadi manakala dia melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, pasti baik hasilnya. Itu sudah menjadi kebiasaan, bukan tiba-tiba. Bukan dia belajar dengan orang lain, tidak. Tetapi dengan kebiasaan-kebiasaannya. Sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau itu bertemu dengan anak kecil, Assalamualaikum terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diusap kepalanya. Waktu itu anak kecil itu mendapatkan kasih sayang, karena orang di masa jahiliyah tidak pernah begitu. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu kan mempermalukan orang tuanya. Betul. Itu bisa dikubur hidup-hidup pada zaman jahiliyah. Nah, oleh karena itu maka akhlak Rasulullah itu sudah jadi begitu. Bukan memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lingkungan tidak begitu mendidik, meskipun lingkungannya itu jahat, ya jahil istilahnya secara moral,
tetapi beliau tetap saja melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya sebelum diangkat jadi rasul, beliau itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Betul. Ya, orang yang bisa dipercaya. Mhm. Itu sebelum diangkat jadi rasul. Itu memang karena kebiasaan beliau. Mhm. Dan tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya di dunia ini. Ya. Mahasinil akhlak. Jadi, walaqad tasaffa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlak. Mahasin itu jamak. Kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu banyak. Baik. Jadi jamak itu kan begitu ya. Kebaikan itu banyak. Dari dahulu sampai akhir zaman. Tidak ada saingannya. Wa awaluhum. Dan pertama kali Rasulullah memperlihatkan kebaikan itu ditiru oleh dunia. Tidak ada yang baru. Apa saja yang baik-baik di dunia ini itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan di dalam Simtut Durar begitu. Baik, luar biasa. Dan kita ketahui pun juga sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah ternyata ini juga menjadi satu kesatuan untuk komunikasi Rasulullah. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Betul. Nah, ini nanti akan kita bahas bersama. Yang tentunya juga menambah wawasan kita, tentunya juga untuk terus menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.